kasus yang sudah terjadi, saya mohon maaf. Jadi maaf, 1000 maaf, saya mohon maaf karena saya tidak benar-benar tidak tahu. Karena selama ini saya percaya dengan orang, ya saya percaya gitu loh. Saya percaya melihat orang itu baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Pandu Gunawan di channel Pandu Gunawan. Nah, teman-teman, kali ini karena situasi sedang ada pandemi atau pagebluk virus corona, jadi jarang ada pementasan ebek. Untuk mengisi waktu, teman-teman, saya akan kenalkan pada pendatang baru, asik, pendatang baru atau anak baru nih di sini. Nih, anak baru di sini. Ya. Ini ada. Nah, ini baru nih, yang namanya baru jadi kemarin. Nah, yo, ini baru barongan khas Banyumas baru. Nah, ini yang lama, ini kakaknya yang lama. Kita akan mencoba mereview ya. Yes, kita akan taruh dulu. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Lebih keren mana, lebih serem mana? Bisa lihat. Oke, set. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, oke, jadi teman-teman, sedulur dimanapun berada, ini barongan baru yang baru aja datang beberapa hari yang lalu. Jadi nanti ini akan mengisi di pagelaran kita selanjutnya, teman-teman. Nah, ini yang lama. Lihat, kalau ini belum tak proses atau belum tak carikan indang atau belum disoangkan, dan ini juga belum dikasih kain seperti ini. Lihat, masih tahap pengeringan, teman-teman. Soalnya ini masih berat banget. Ini masih berat banget. Cuman kita review. Ini matanya bagus juga sih. Ini matanya dari kaca, jadi kelihatan kelap-kelipnya tuh gitu. Kalau ini kan enggak. Dan yang baru ini, teman-teman bisa lihat tuh, ada taringnya. Ngeri coy, ada taringnya. Nah, dan untuk beratnya pada sama-sama berat. Dua barongan ini memang nguras tenaga banget. Beratnya luar biasa. Pokoknya nggak bisa buat kiprah itu, paling berapa kali kiprahan juga orang udah ngerasain capek. Berat banget soalnya. Nah, kira-kira buat teman-teman nih, isi ngobarong antara barongan yang ini dengan yang ini, kira-kira lebih hidup yang mana? Dan ini memang belum tak kasihkan atau belum tak soangkan ke tempat untuk dimasukkan indang. Kalau ini kan sudah. Ini kan yang sering dipakai buat tari kreasi atau tari barongan di Badak Krida. Kalau ini belum. Nah, dan buat teman-teman nih yang mau pesan, bisa ini madein, kita punya orang pengrajin gitu loh. Ini barongan ini. Nah, oke. Nice, langsung kita pada intinya. Nah, setelah ini nanti pementasan, semoga nanti habis lebaran virus itu hilang, jadi nanti kita bisa lihat pementasan PKB, karena sudah ada banyak jadwal yang masuk sehabis lebaran. Ya semoga aja ya. Tapi saya juga ya berharap sebelum lebaran virus ini
hilang gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sesuatu yang luar biasa di Pancakrida. Kan juga ada lakon juga tuh Mayangkoro belum ditampilkan. Terus ini ada lagi Mas Barongan. Nah itu. Jadi sekali lagi teman-teman yang mau pesan barongan bisa silakan hubungi saya via Facebook atau di kolom komentar. Yes, intinya tidak mengecewakan lah harapannya. Nah lanjut teman-teman, banyak orang yang penasaran, banyak orang yang bertanya-tanya terus bagaimana awalnya saya bisa berada mengelola Pancakrida. Itu kan dulu saya pernah buat juga video itu, cuman dulu waktu subscribernya masih sedikit. Ini sudah hampir mau 100k. Jadi teman-teman, saya akan bercerita bagaimana awalnya saya bisa mengelola Pancakrida sampai dengan saat ini. Suka dukanya bagaimana, terus ya pokoknya saya akan ceritakan mulai dari awal. Jadi saya itu aslinya asli kelahiran Randegan Jarus, tapi semenjak umur 3 tahun saya itu hidup di Jakarta, domisilinya di Jakarta. Nah kemudian saat SMP saya pindah ke sini sampai SMA. Ini saya cerita dulu dari awal, jadi teman-teman juga harus tahu dan paham bahwa saya benar-benar asli daerah sini atau asli putra daerah. Nah setelah lulus SMA saya dilempar ke Jawa Timur, itu untuk di salah satu pondok pesantren. Nah saya di sana untuk belajar ilmu agama. Nah singkat cerita, setelah dari pondok terus saya kuliah sampai beberapa kampus, 3 tempat perkuliahan saya kuliah, cuman dari 3 kampus itu kan nggak ada yang nggak selesai semua. Itu saya masih mahasiswa aktif sampai saat ini kan nggak pernah saya selesaikan karena saya itu orangnya malesan dan jangan ditiru. Nah terus singkat cerita tahun 2015, di saat saya posisi sudah bekerja di salah satu perusahaan konstruksi, di mana jabatan terakhir itu adalah manajer marketing, saya tuh ngerasa jenuh teman-teman, jenuh banget sama kehidupan saya yang intinya cuman bangun kerja tidur, bangun kerja tidur setiap hari seperti itu. Seolah-olah saya tuh males banget hidup itu, kayaknya nggak berguna banget. Dan akhirnya tahun 2014 ya, 2014 akhir saya memutuskan untuk membangun sebuah lembaga sosial. Waktu itu karena saya melihat waktu itu tahun 2014 bagaimana saya harus bisa mewadahi potensi-potensi anak-anak di pedesaan. Waktu itu saya bikin wadah yang namanya Uma Bejo. Ini dari awalnya itu seperti itu, Uma Bejo. Dari Uma Bejo saya setiap weekend, Sabtu Minggu saya pulang untuk melakukan kegiatan sama anak-anak di desa. Waktu itu kegiatannya itu lebih ke arah ke keterampilan atau bakat yang dimiliki anak-anak. Nah singkat cerita, akhirnya saya dihadapkan oleh 2 pilihan. Pilihan yang pertama, saya harus tetap bekerja atau saya keluar pekerjaan. Kenapa? Karena bos saya itu tidak ingin saya tiap weekend pulang, karena kerjaan saya juga kan kadang-kadang juga nemenin bos weekend. Nah semenjak ada kegiatan sosial yang saya bangun, saya jadi jarang waktu buat weekend sama bos, nemenin bos gitu loh. Nah akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Akhirnya hilang semua
inventaris rumah, mobil yang sudah diinventariskan itu udah hilang. Terus kuliah saya hilang, saya nggak ambil, saya pulang, saya dirikan, sempat dibilang orang gila karena ya bayangkan teman-teman, hidup sudah mapan, tiap bulan bisa pulang bawa mobil, terus saya buang itu semua. Itu demi ya itulah pikiran-pikiran orang gila. Di sini pun saya kegiatan anak-anak yang berkegiatan di sini saya didik semua keterampilan, saya dibantu sama teman-teman saya waktu itu. Terus yang paling penting itu tentang keterampilan di bidang IT, bahasa. Terus berjalan sampai pada tingkat 2000 tahun 2015 itu saya suruh mewakili Banyumas, suruh ikut lomba pemuda pelopor. Waktu itu di tingkat kabupaten saya menang, saya lanjut ke provinsi. Alhamdulillah awalnya juara 3, tapi di saat final melihat project nyatanya saya jadi juara 1 dan mewakili Jawa Tengah. Akhirnya adu lagi di tingkat nasional. Waktu itu lawannya itu saya dari lulusan Universitas Indonesia dan Gajah Mada, dan mereka sudah go internasional, sedangkan saya baru go kampung baik kampung. Tapi dengan keyakinan, alhamdulillah, walaupun waktu itu pembina saya aja pesimis saya bisa juara, tapi alhamdulillah saya dapat peringkat 3 nasional. Nah dari situ berkembang sampai pada akhirnya ceritanya itu saya waktu project di nasional itu saya mengangkat sebuah kesenian ebek sebagai edukasi anak-anak dalam berkarakter. Jadi kesenian ebek itu bisa mendidik anak-anak itu untuk disiplin, untuk dia memiliki karakter sebagai jati dirinya itu gitu. Jadi saya menggunakan media ebek untuk belajar mengajar waktu itu di kegiatan saya, dan alhamdulillah ternyata konsep itu bisa diterima di tingkat nasional. Nah sampai pada akhirnya 2015 sekitar akhir September lah itu, jadi Pak Ayat itu ngundang yang almarhum yang saya dan orang tua saya untuk membeli gamelan dan pesan agar Pancakrida itu jangan sampai keluar dari desa Randegan. Nah waktu itu otomatis orang tua saya kaget, dan yang saya juga kaget karena satu hal, waktu itu posisi saya kan saya nggak tahu benar-benar manajemen per-ebekan itu seperti apa, saya nggak paham. Yang saya paham ya saya senang sama ebek gitu. Dan tentunya kan saya waktu itu juga yang namanya ebek itu kan identik dengan ilmu-ilmu ya, ada kejawen ini dan itu, dan memang orang tua saya nggak paknya di situ. Tapi untuk eyang saya memang salah satu pendiri PKB juga, ya mengerti. Cuman akhirnya ya wasiat itu ya saya iakan. Akhirnya gamelan itu dibayar dengan nilai sekitar 25 juta. Itu brand saya ambil, saya tanda tangan. Waktu itu saya harus ada hitam di atas putih, karena waktu itu pikiran saya kan ya, karena memang pengalaman ya, saya sudah ex manajer marketing di salah perusahaan. Akhirnya saya harus ada hitam di atas putih, dan benar. Nah dari situlah akhirnya Randegan itu banyak banget grup-grup. Tapi yang ikut saya ya semua kru penayagan penabuh itu ikut saya. Dan memang Randegan itu kan terkenal dengan gending-gendingnya begitu. Nah setelah PKB masuk ke saya, waktu dulu itu pakai PKB itu namanya itu Padepokan. Nah akhirnya saya ganti dengan nama Sanggar, karena saya satu hal, yang namanya Padepokan itu punya makna yang berat. Kalau menurut saya ya, Padepokan itu adalah tempat berkumpulnya para jawara gitu loh. Waduh,
Ini serem juga nih kalau nama padepokan ini tetap saya pakai, apalagi nanti dikira saya dukun lagi. Saya nggak mau. Akhirnya saya ganti padepokan itu menjadi sanggar. Nah, sanggar itu kan punya istilah tempat untuk berkreasi. Jadi saya pengen orang-orang yang ada di sanggar Uma Bejo ini bisa berkreasi, melakukan kreasinya itu gitu. Akhirnya Uma Bejonya itu ya saya gabungkan ke Uma Bejo. Uma Bejo sendiri kan punya makna rumah bejo, rumah membawa keberuntungan. Jadi saya harap orang-orang yang di sini punya keberuntungan yang lebih itu gitu. Nah, terus jalan-jalan ternyata membangun, ya untuk pengalaman saya memimpin satu perusahaan saya terapkan di sini. Dan semua mulai dari sistem pembayaran yang menggunakan IT, semua ada saya buatkan semacam program melalui Excel, dan ada target-target pasar, dan mulai tata semuanya waktu itu. Karena waktu itu posisi saya adalah membangkitkan grup yang sudah hancur ya. Waktu itu PKB, saya masih ingat banget, PKB itu hancur oleh oknum-oknum yang ada di dalamnya. Karena apa? Sebelum perpindahan ke sini ada oknum-oknum yang mengabarkan waktu itu kabar burung, memberikan informasi bahwa PKB itu bubar. Nah itu tapi buat saya ya wis lah, dengan ilmu yang saya dapat dari pengalaman saya bekerja, saya mencoba menyusun lagi PKB Pancakrida itu yang udah mau dihancurkan seseorang gitu loh, melalui media. Saya mulai waktu itu belum banyak yang namanya menggunakan Facebook, belum banyak orang itu menggunakan YouTube. Saya mulai bangun, dan sampai pada titik tertentu saya mulai memikirkan ke depan. Jadi selama 13 tahun PKB pegang Pak Ayat itu kan kru kan ajek, sedangkan kita akan menghadapi sebuah kemajuan yang otomatis kita harus menyiapkan regenerasi. Dan akhirnya saya mulai memasukkan talent-talent muda. Terus saya mulai memasukkan yang biasanya dulu lenggernya itu dari anak ebek, saya mulai masuk ke SMKI waktu itu. Tuh gitu ceritanya. Dan tentunya yang namanya bangun sebuah organisasi itu nggak mudah. Apalagi ya namanya orang berorganisasi itu adalah mengatur seseorang mengatur orang-orang banyak dengan pola pikir yang berbeda agar satu tujuan. Itu bukan hal yang mudah, itu sangat sulit sekali. Apalagi kita berada di desa yang tentunya teman-teman juga tahu bagaimana mindset dan tingkat sumber daya manusianya. Itu kadang-kadang tantangannya di situ. Tapi sampai detik ini ya alhamdulillah sih saya bilang, karena saya pada intinya di sini mengedepankan sebuah kreativitas dan seduluran. Jadi saya mewadahi teman-teman yang sedulur yang punya keinginan lebih untuk berkarya lebih, saya akan wadahi gitu-gitu. Dan ingin yang seduluran lebih lah dengan saya, itu akan saya wadahi. Saya sangat open gitu loh. Makanya alhamdulillah teman-teman bisa lihat bagaimana perkembangan Pancakrida sampai detik ini. Dan akhir tahun 2019 kemarin sebenarnya ada tawaran ke luar negeri gitu, cuman mungkin karena belum jodohnya akhirnya gagal ya, karena ada sesuatu hal dan harus gagal. Dan memang saya nggak menyesali itu. Ternyata kalaupun jadi kayaknya bakalan batal, karena bulannya itu bulan saat ini yang lagi rame-ramenya virus corona. Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini pesan buat saya, ternyata 5 tahun itu bukan waktu yang lama dan bukan waktu yang sebentar. Banyak hal-hal yang terbuka, banyak hal-hal mungkin ada seseorang yang memanfaatkan
wadah yang sebesar ini untuk sebuah keuntungan pribadi, saya mohon maaf. Misalnya ada sedulur, karena setelah saya megang langsung launching kemarin di 2020, saya megang langsung, banyak orang yang kesini menceritakan bagaimana mereka ya ada salah satu oknum yang merasa apa ya, kalau saya bilang memanfaatkan kepopulerannya itu dengan ya ibarat kata itu jadi buat mintain duit lah untuk keuntungan pribadinya gitu loh. Dan saya baru tahu itu setelah orangnya itu nggak ada di wadah saya gitu. Saya juga miris juga, saya juga atas nama pribadi dan rombongan mohon maaf. Nah, memang ada orang-orang X semacam itu, jujur saya nggak tahu gitu loh. Karena satu hal, selama ini kan kalau di PKB atau di apapun ya, ada orang butuh bantuan, minta tolong, minta sesuatu, itu saya nggak bisa nanganin sendiri, atau biasanya saya lempar ke yang lebih senior. Bukan karena saya nggak mau atau apa, saya menghargai beliau-beliau yang ada di wadah saya. Tapi saya semenjak PKB saya pegang langsung dan orang-orang itu datang kemari buat minta pertolongan, insya Allah saya tolong. Nah ternyata ya setelah dibongkar ada cerita yang tidak mengenakan seperti itu. Selama ya itu udah lama, sampai ada yang udah mengeluarkan berapa uang dimintain untuk ya keuntungan pribadinya. Saya mohon maaf, sekali saya mohon maaf karena benar-benar saya nggak paham dan saya nggak tahu masalah itu. Karena saya juga jadi orang jujur, dan selama orang minta tolong ke saya nggak pernah minta imbalan sesuatu. Intinya yang penting jenengan kemari, kita ikhtiar bersama. Nek masalah sembuh dan tidak sembuh itu tergantung Gusti Allah, begitu. Makanya alhamdulillah sekarang saya tuh jarang pergi karena banyak banget tamu yang ke rumah, orang minta tolong buat silaturahmi sih ya, pada intinya silaturahmi. Dan saya pesan, saya nggak pernah ada calo. Jadi buat teman-teman ingin konsultasi atau apa, silahkan hubungi WA saya atau ke rumah lah gitu loh. Dan saya juga tidak pernah membuka tarif atau memasang tarif, itu saya nggak pernah. Dan saya juga tidak pernah atau tidak akan meminta semacam material untuk diri saya, untuk memperkaya diri saya nggak pernah. Jadi kasus yang sudah terjadi saya mohon maaf. Jadi maaf, 1000 maaf, saya mohon maaf karena saya tidak benar-benar tidak tahu. Karena selama ini saya percaya dengan orang ya, saya percaya gitu loh. Saya percaya melihat seorang itu baik ya, saya lihat baik. Tapi Gusti Allah mungkin lebih kasihan dengan saya, akhirnya dibukakan semua hal-hal yang sebenarnya. Jadi gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin silaturahmi, silakanlah datang ke sanggar langsung, bisa ketemu saya, itu gitu intinya gitu. Dan kalau teman-teman tanya yang di belakang saya itu ada siapa, banyak, ada 5 pondok yang backup Pancakrida saat ini. Makanya ini Pancakrida saat ini banyak perubahan atau banyak arahnya ke menuju ke siar agama. Dan mungkin gitu aja sekilas, nanti kita bisa lanjut lagi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang belum jelas, silakan komentar. Jadi nanti kita sharing lah, kita berbagi. Intinya buat anak-anak muda yang ingin menguri-nguri budaya, melestarikan, menghidupkan budaya, tetap pede, jangan kalah atau jangan patah semangat bila ada mendapat sebuah kritikan, begitu. Saya Pandu Gunawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.